Akhir-akhir ini, Indonesia dikejutkan dengan wabah virus corona. Namun, kesiapsiagaan dan pencegahan tetap diperlukan untuk mengenali gejala penyakit ini. Virus 2019 novel coronavirus atau 2019 nCoV yang lebih dikenal dengan nama virus corona adalah jenis baru dari coronavirus yang menular ke manusia. Virus corona adalah jenis virus umum yang menyebabkan infeksi pada hidung, sinus, atau tenggorokan bagian atas. Virus corona merupakan keluarga besar virus yang menyebabkan penyakit flu biasa hingga penyakit yang lebih parah seperti MERS, MERS, dan SARS, SARS. Secara global, virus corona baru muncul secara berkala di berbagai daerah, termasuk SARS pada 2002 dan MERS pada 2012. Pada 9 Januari 2020, WHO melaporkan bahwa terdapat coronavirus yang baru diidentifikasi oleh otoritas Cina. Virus ini yaitu SARS-CoV dan MERS-CoV. Coronavirus sindrom pernafasan akut atau SARS-CoV pertama kali ditemukan di Cina pada November 2002. Sedangkan Middle East Respiratory Syndrome Coronavirus atau MERS-CoV pertama kali dilaporkan di Arab Saudi pada 2012. Penyebaran virus yang diduga berasal dari hewan liar itu terjadi dengan cepat karena gejala yang ditimbulkan virus pada penderita muncul agak lama setelah penderita terjangkit. Indikasi dan juga gejala ringan virus corona umumnya menyerupai gejala flu seperti demam dan batuk. Diperkirakan gejala dapat muncul setelah 2 hari atau selama 14 hari setelah paparan. Virus yang mirip Severe Acute Respiratory Syndrome atau SARS telah menyebar ke 26 negara di dunia di luar Cina. Cara terbaik untuk mencegah infeksi 2019 nCoV adalah menghindari orang yang terinfeksi virus. Selain itu, Sohib juga bisa melakukan pencegahan dengan cara cuci tangan dengan sabun dan air selama setidaknya 20 detik, serta hindari menyentuh mata, hidung, dan mulut dengan tangan yang tidak dicuci. Jaga kesehatanmu selalu ya. Dari kecil, kita selalu diajarkan untuk mencuci tangan. Suatu kegiatan yang terlihat sederhana ini mempunyai manfaat yang signifikan bagi kesehatan kalian dan bahkan orang-orang di sekitar kalian juga. Tapi apa hubungannya orang lain di saat tangan kita yang dicuci ya? Ada banyak cara bagaimana kuman bisa tersebar di sekeliling kita. Selain melalui udara maupun air, salah satunya adalah dengan bersentuhan secara langsung di saat berjabat tangan atau berpelukan, maupun tidak langsung di saat berbagi suatu barang tertentu seperti pulpen, gelas, bahkan kenop pintu sekalipun. Jadi, bagaimana cara kita mengatasinya? Jika dipikir-pikir, sebenarnya ada banyak cara sederhana mencegah penyebaran kuman. Jika kalian batuk misalnya, kalian bisa menggunakan masker atau tisu, atau bahkan dengan menggunakan lipatan bagian dalam lengan kalian. Ingat gerakan yang dulu sempat ngetren itu? Yap, itu dia. Kalau yang tadi itu untuk mencegah penyebaran kuman melalui udara maupun air, coba kita lihat bagaimana cara mencegah penyebarannya melalui kontak bersentuhan. Pertama, kalian bisa mencegahnya dengan menggunakan pembersih tangan atau sekedar mencuci tangan. Tapi, apakah kalian tahu bahwa mencuci tangan sekalipun ada urutannya? 6 langkah cuci tangan. Basahi kedua tangan terlebih dahulu dan gunakan sabun secukupnya. Ratakan sabun dengan menggosok kedua telapak tangan. Gosok kedua punggung tangan secara bergantian. Gosok sela-sela jari tangan. Gosok bagian dalam jari dengan posisi jari tangan saling mengunci. Gosok dan putar ibu jari bergantian. Gosok memutar ujung jari tangan secara bergantian. Bilas dengan air mengalir. Keringkan dengan tisu atau handuk. Kemudian, matikan keran dengan tisu atau handuk yang sudah digunakan. Lakukan langkah-langkah mencuci tangan selama 40-60 detik jika menggunakan air dan 20 hingga 30 detik jika menggunakan hand sanitizer.
Ternyata gini loh guys cara menggunakan masker dengan benar. Nah, udah saatnya kita itu double masking. Karena masker satu layer proteksinya cuma sekitar 50%. Nah, yang dimaksud double masking itu bukan 2 layer masker surgical atau 2 layer masker kain, itu bukan ya guys. Nah, ada 3 cara nih guys cara memakai masker agar proteksinya maksimal. Yang pertama, pasang dengan rapat, usahakan tidak ada rongga. Bisa juga dengan mengikat tali masker di kanan dan kiri telinga sehingga proteksinya sebesar 77%. Yang kedua, pakai surgical mask dan lapisi dengan masker kain. Pertama kita pakai dulu surgical masknya, lalu kita pasang lagi masker kainnya. Nah, dengan dipasang 2 lapis seperti ini, proteksinya hingga 85,4%. Jadi pakai masker seperti ini udah cukup optimal ya guys proteksinya. Yang terakhir pakai masker N95 atau KN95. Masker KN95 atau N95 ini proteksinya udah sebesar 95%. Jadi tidak perlu didouble dengan masker lainnya karena proteksinya udah mencapai 95%. Oke, jangan sampai salah melindungi diri sendiri dan sekitar ya guys. Stay safe semuanya.